Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu Devi. Ibu harap anak-anak Ibu sehat semua. Semoga pandemi COVID ini cepat berlalu dan kita bisa berkumpul lagi. Sebelum Ibu mulai pembelajarannya, anak-anak siapkan dulu buku paket IPA, buku catatan, dan alat tulis. Nah, pada hari ini kita akan pelajari tentang gerak pada makhluk hidup. Gerak pada makhluk hidup ada 3. Yang pertama gerak pada tumbuhan, yang kedua gerak pada hewan, yang ketiga gerak pada manusia. Gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, gerak endonom. Gerak endonom adalah gerak tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh rangsangan dari luar atau disebut dengan gerak spontan. Contohnya, gerak pertumbuhan daun, gerak rotasi sitoplasma. Yang kedua, gerak higroskopis. Gerak higroskopis adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh perubahan kadar air. Contohnya, pecahnya buah kapas begitu dewasa, gerak membukanya sporanium, lumut oleh biji peristom, dan pecahnya kulit buah polong-polongan. Yang ketiga, gerak eksionom. Gerak eksionom adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Nah, berdasarkan jenis rangsangannya, gerak eksionom dapat dibedakan menjadi 3. Gerak tropisme. Gerak tropisme adalah gerak bagian tumbuhan menjauhi atau mendekati arah rangsangan. Berdasarkan jenis rangsangannya, tropisme dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama geotropisme. Geotropisme adalah gerak tumbuhan akibat rangsangan gravitasi bumi. Contohnya, gerak akar ke arah pusat bumi dan gerak arah tumbuh batang selalu ke atas. Yang kedua, hidrotropisme. Hidrotropisme adalah gerak tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh rangsangan air. Contohnya, gerak akar yang menuju ke arah sumber air. Yang ketiga, stigmotropisme. Stigmotropisme adalah gerak tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh rangsangan berupa sentuhan atau persinggungan. Contohnya, membelitnya ujung batang atau sulur pada tumbuhan anggur dan mentimun. Yang keempat, gerak fototropisme. Fototropisme adalah gerak tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh cahaya. Contohnya, gerak batang tumbuhan yang melengkung ke arah cahaya. Yang kelima, kemotropisme. Kemotropisme adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan zat kimia. Contohnya, proses penyerbukan pada bunga dan gerak akar menuju suatu zat di dalam tanah. Lanjut ke gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Berdasarkan jenis rangsangannya, gerak nasti dibagi menjadi 5. Yang pertama, niktinasti adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi rangsangan intensitas cahaya, mau itu gelap dan terang. Contohnya, menutupnya daun lamtoro pada malam hari dan membuka kembali pada pagi hari. Yang kedua, fotonasti.
Fotonasti adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi rangsangan cahaya. Contohnya, mekarnya bunga pukul 4 pada sore hari. Yang ketiga, seismonasti. Seismonasti adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi rangsangan sentuhan dan getaran. Contohnya, menutupnya daun putri madu ketika disentuh. Yang keempat, termonasti. Nah, termo seperti termometer. Kalau ingat itu kita pasti berpikir ke suhu. Termonasti adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan suhu. Contohnya, mekarnya bunga tulip. Yang terakhir, nasti kompleks. Nasti kompleks adalah gerak tumbuhan akibat rangsangan yang diterima lebih dari satu macam. Contohnya, gerak membuka dan tutupnya stomata pada daun. Lanjut ke gerak taksis ya. Gerak taksis adalah gerak pindah yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Berdasarkan jenis rangsangannya, gerak taksis dibedakan menjadi dua. Yang pertama, fototaksis. Fototaksis adalah gerak pindah tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Ingat, foto berarti cahaya. Contohnya, gerak euglena mengikuti cahaya dan gerak kloroplas ke sisi sel. Yang terakhir, kemotaksis adalah gerak pindah tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan zat kimia. Ingat kemo. Kemo artinya kimia. Contohnya gerak spermatozoid mencari sel telur pada tumbuhan paku dan lumut. Lanjut yang B, gerak pada hewan. Gerak pada hewan dibagi menjadi 3. Yang pertama, gerak hewan di air, contohnya ikan ya. Air memiliki kerapatan yang lebih besar dan gaya angkat yang lebih besar dibandingkan udara. Massa jenis hewan dalam air lebih kecil, sehingga menyebabkan hewan dapat melayang. Bentuk tubuh yang banyak dimiliki hewan air adalah yang pertama, bentuk torpedo. Bentuk tubuh ini memungkinkan tubuh meliku dari kiri ke kanan. Yang kedua, bentuk streamline. Berfungsi untuk mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Yang ketiga, ekor dan sirip ekor yang lebar. Berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Yang kedua, gerak hewan di udara, contohnya burung. Tubuh hewan di udara memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi. Dengan menggunakan sayap, burung memiliki susunan kerangka yang ringan, tulang dada dan otot yang kuat. Rangka sayap yang ringan memberikan gaya angkat yang besar. Sayap burung berbentuk airfoil, membuat udara bagian atas sayap mengalir lebih cepat daripada bagian bawah sayap. Pada saat burung mengepakkan sayapnya, udara akan mengalir ke bawah dan menghasilkan gaya angkat sehingga burung akan terdorong bergerak ke atas. Lanjut yang ketiga, gerak hewan di darat, contohnya cheetah. Secara umum, hewan darat mempunyai tulang dan otot yang kuat. Otot dan tulang hewan darat berguna untuk mengatasi gaya inersia, atau disebut dengan kecenderungan tubuh untuk diam, dan menyimpan energi pegas, atau disebut dengan elastisitas. Kecepatan gerak hewan di darat berbeda-beda karena dipengaruhi oleh perbedaan struktur tulang dan otot yang dimiliki hewan. C. Gerak pada manusia. Sistem gerak dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, rangka.
Rangka dibagi menjadi 3. Tengkorak, tulang badan, tulang anggota gerak. Yang kedua, sendi. Sendi ada 3, sendi mati atau disebut dengan sinartrosis, sendi kaku ampiartrosis, sendi gerak diartrosis. Yang ketiga, otot. Otot ada 3, otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Yang pertama, rangka. Fungsi rangka. A. Untuk melindungi organ-organ tubuh bagian dalam. B. Sebagai alat gerak pasif. C. Sebagai tempat melekatnya otot. D. Sebagai pemberi bentuk tubuh. E. Sebagai penopang tubuh. Dan F. Membentuk sel-sel darah merah. Bagian rangka. Yang pertama, tulang tengkorak. Tulang tengkorak dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, bagian muka. Ada 2 buah tulang rahang atas dan bawah, 2 tulang pipi, 2 tulang hidung, 2 tulang air mata, dan 1 buah pangkal lidah. Itu untuk bagian muka. Bagian kedua yaitu bagian kepala. Bagian kepala ada 2 buah tulang ubun-ubun, 2 buah tulang pelipis, dan 1 tulang kepala belakang. Itu untuk bagian tulang tengkorak. Yang kedua, tulang badan. Tulang badan yang pertama, tulang badan itu dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama, tulang rusuk. Yang kedua, tulang dada. Tulang rusuk ada 7 ruas tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Untuk tulang badan, ada tulang hulu, tulang badan, dan tulang gaji sedang. Yang ketiga, tulang belakang. Tulang belakang terdiri dari 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 12 ruas tulang pinggang, tulang sakrum, tulang kelangkang, dan tulang ekor. Yang ketiga, tulang bahu. Tulang bahu ada 2, tulang selangka dan tulang belikat. Yang terakhir, gelang panggul. Ada 3, tulang sus, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Lanjut ke tulang anggota gerak. Ada tulang anggota gerak atas yang terdiri dari tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengupil, tulang jari tangan, tulang pergelangan tangan. Yang kedua, tulang anggota gerak bawah. Ada tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan terakhir tulang jari kaki. Macam-macam tulang berdasarkan bentuknya. Ada tulang pipa atau disebut dengan tulang panjang. Ini terdapat pada lengan atas, tulang paha, tulang betis, dan ruas tulang jari. Terus, tulang pendek.
terdapat pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Tulang pipih terdapat pada tulang rusuk, tulang dada, tulang tempurung kepala, tulang belikat, dan tulang panggul. Untuk tulang tidak beraturan, itu contohnya ada di ruas-ruas tulang belakang. Tulang berdasarkan sel pembentuk ada 2. Yang pertama, tulang keras. Ciri-cirinya yaitu mengandung osteoblast yang menghasilkan zat pengikat di sekitar sel-sel tulang. Osteoblast juga membentuk sel tulang atau disebut dengan osteosit. Selain osteoblast juga terdapat osteoklas yang merombak tulang dalam proses pembentukan rongga sumsum tulang. Proses pengerasannya disebut dengan osifikasi. Untuk yang kedua, tulang rawan. Ciri-cirinya yaitu terdiri atas sel-sel tulang rawan, bersifat lentur atau elastis, serta sedikit zat kapur. Contohnya, tulang hidung, ujung tulang pipa, daun telinga, antar ruas tulang belakang, trakea, dan ujung tulang rusuk. Tulang rawan ada 3, yaitu tulang rawan elastis, tulang rawan hyalin, dan tulang rawan fibrosa. Yang kedua, sendi. Sendi berdasarkan sifat geraknya dibedakan menjadi 3. Yang pertama, sendi mati atau disebut dengan sinartrosis, yaitu sendi yang tidak memungkinkan adanya gerak. Contohnya, sendi antar tulang penyusun tengkorak. Yang kedua, sendi kaku atau disebut dengan ampiartrosis, yang geraknya sedikit. Contohnya, persendian pada tulang rusuk dan tulang dada. Yang ketiga, sendi gerak atau disebut dengan diartrosis, yaitu sendi yang pergerakannya bebas. Nah, sendi gerak ini dibedakan menjadi yang pertama, sendi engsel. Sendi yang memungkinkan gerak ke satu arah, contohnya siku dan lutut. Yang kedua, sendi plana. Sendi yang memungkinkan gerak ke 2 arah, contohnya tulang ibu jari dan telapak tangan. Yang ketiga, sendi putar adalah sendi yang geraknya memutar, contohnya antar tulang pungkil dan tulang hasta. Yang keempat, sendi peluru. Sendi yang pergerakannya ke segala arah, contohnya tulang tengkorak dan tulang leher. Lanjut, yang ketiga, otot. Otot disebut juga alat gerak aktif karena memiliki kemampuan berkontraksi sehingga dapat menggerakkan tulang. Sifat-sifat otot ada 3, yaitu otot kontraksibilitas adalah kemampuan otot untuk memendek. Yang kedua, otot ekstensibilitas adalah kemampuan otot untuk memanjang. Yang ketiga, otot elastisitas adalah kemampuan otot untuk kembali ke ukuran semula. Otot dibedakan menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Ciri-ciri otot polos. Yang pertama, berbentuk gelendongan.
Yang kedua, berinti satu. Yang ketiga, mempunyai garis gelap dan terang. Yang keempat, kerjanya di luar kesadaran. Contoh otot polos adalah otot di saluran pencernaan, otot di pembuluh darah, otot di saluran pernapasan, dan saluran ekskresi. Yang kedua, ciri-ciri otot jantung. 1. Berbentuk panjang atau silindris. 2. Intinya banyak. 3. Bergerak di luar kesadaran. Yang terakhir, otot lurik. Ciri-ciri otot lurik. Yang pertama, berbentuk panjang atau silindris. Yang kedua, berinti banyak. Yang ketiga, punya garis gelap dan terang. Terus, yang keempat, kerja di bawah kesadaran. Contoh otot lurik, otot yang melekat pada rangka. Kalau contoh untuk otot jantungnya, otot yang ada di jantung. Gerak otot menurut tempat melekatnya otot dibedakan menjadi dua, yaitu origo adalah ujung otot yang melekat pada tulang-tulang yang tidak bergerak ketika otot berkontraksi. Yang kedua, insersi, yaitu bagian ujung otot lain yang melekat pada tulang-tulang yang bergerak ketika otot berkontraksi. Sifat kerja otot. Ada kerja otot antagonis, contohnya fleksi dan ekstensi, terus abduksi dan aduksi, yang ketiga depresi dan elevasi. Kerja otot bersamaan atau sinergis, contohnya supinasi dan pronasi. Kelainan pada gangguan sistem gerak. Kelainan pada tulang, contohnya kifosis, lordosis, dan skoliosis. Kelainan pada sendi, contohnya memar, artritis. Kelainan pada otot, contohnya hipertrofi. Sekian dari Ibu, terima kasih dan selamat belajar.